hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberikan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Saudara, dalam pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana Paulus melayani dalam proses pembangunan dan perintisan jemaat yang ada di Tesalonika. Pada pembacaan kita kali ini, Paulus menunjukkan bagaimana kesediaannya untuk melayani mereka sebagai seorang ibu yang penuh kasih. Itu luar biasa. Ya, kita sudah membahas bahwa sebagai pengelola yang ditekankan adalah kepercayaan karena kesetiaan. Dan yang paling penting adalah pilihan Tuhan sendiri. Sebagai seorang ibu yang penuh kasih, saudara, penekanan Paulus ada di dalam kelembutan. Paulus itu seorang rasul, seorang yang mengerti bahasa otoritas. Tapi Paulus mempraktekkan kuasanya dengan kasih dan juga dengan suatu kelembutan, saudara. Sebagai jemaat yang baru berdiri, tentu saja orang-orang percaya yang ada di Tesalonika dapat diibaratkan sebagai bayi-bayi rohani yang membutuhkan sentuhan kasih dan kelembutan seorang ibu untuk memelihara mereka. Memang membutuhkan waktu dan energi untuk merawat mereka. Tapi Tuhan bekerja melampaui ketersediaan Paulus. Mereka bertumbuh dengan sangat cepat. Nah, Paulus menunjukkan kepada kita bagaimana kualitas seorang ibu dalam melayani mereka. Beberapa kata yang Paulus katakan di situ. Yang pertama adalah dia berlaku ramah. Kalau mempelajari gaya kepribadian Paulus itu nggak ramah banget kan. Dia adalah seorang yang koleris, dia adalah orang yang punya kemauan yang keras, dia seorang rasul dengan kemauan yang sangat kuat. Koleris lah, sudah tahu tipe kolerik seperti apa. Tapi di sini Paulus, untuk bayi-bayi rohani ini, Paulus mengerti dalam proses pertumbuhan mereka perlu keramahan, mereka perlu kelembutan, mereka perlu seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawat. Ini bahasa Inggris bilang nourishment, ya. Bukan cuma memberi makan tetapi merawat, memperhatikan. Itu yang disebutkan subjek atau hal-hal yang berurusan dengan pertumbuhan. Itu perawatan namanya. Diperhatikan untuk pertumbuhan yang sehat. Dia mengatakan kata itu. Kata yang dipakai tadi saya sudah katakan pada saudara adalah ramah, merawat, mengasuh. Kemudian kata ini, dengan kasih sayang yang besar. Ini menunjukkan sebuah bentuk pengorbanan. Paulus bilang dia nggak cuma ngajar biasa. Dia bagi kehidupannya untuk mereka. Karena Paulus, ini bahasa yang dipakai, Paulus jatuh cinta di dalam Kristus pada orang-orang di Tesalonika. Kenapa? Karena mereka menyambut firman Tuhan dengan begitu luar biasa, sekalipun dianiaya. Paulus menunjukkan bahwa inilah kualitas ibu yang dia sodorkan untuk dapat merawat dan mengasuh mereka. Jangan lupa, waktunya memang tidak panjang, tapi jangan sepelekan kekuatan, kuasa yang ada pada seorang ibu yang mengasihi, yang mengayomi, yang merawat dan mengasuh. Wow. Saudara, Paulus menunjukkan kesabaran dalam berurusan dengan orang yang baru dilahirkan dalam kerajaan Allah. Sebagai orang tua, saudara, kami memiliki 2 orang anak. Dan mereka sedang bertumbuh, saudara. Mereka adalah orang-orang yang dewasa, yang sudah cukup dewasa. Kami membesarkan kedua anak kami yang saat ini, saudaraku, memasuki usia yang dewasa ini. Dibutuhkan kesabaran dan juga ketekunan. Karena dalam proses pendewasaan semua orang melewati pengalaman yaitu growing pain. Yang
diikuti dengan pengalaman di mana kita berhadapan dengan masa-masa peralihan yang tidak mudah tentunya. Tapi itu yang disebut pertumbuhan, butuh pengorbanan di mana kami menginvestasikan hidup kami untuk anak-anak kami. Dan memang jelas setelah menunjukkan kualitas seorang ibu kepada jemaat di Tesalonika, Paulus kemudian tahu persis bahwa sekali lagi keteladanan hidup melebihi apapun. Paulus berkata, kamu jadi saksinya. Allah pun menjadi saksinya. Sudah bisa baca. Betapa saleh. Jadi Paulus hidup seperti Kristus di tengah-tengah mereka. Adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu. Jadi ini menunjukkan bahwa Paulus menunjukkan sebuah kualitas kehidupan yang luar biasa. Seperti seorang ibu mengasuh, merawat, dengan ramah menginvestasikan kehidupan. Tapi yang luar biasa adalah dia juga menjadikan dirinya sebagai teladan. Mereka menyaksikan kehidupan Paulus yang hidup bagi Tuhan. Saudara, mari kita menginvestasikan kehidupan kita. Selama kita masih ada di dalam dunia ini, saudara, kita investasikan hidup ini menjadi berkat, menjadi teladan, dan menjadi inspirasi untuk kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan berkati saudara. Amin.